crack it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih dan solihah, alhamdulillahirabbil alamin. Sholatan wa salaman ala rasulillah. Syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Allah sudah banyak memberi nikmat kepada kita. Langsung saja kita akan belajar pelajaran ketiga, yaitu indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Asmaul Husna. Asmaul Husna ada 99. Untuk kali ini kita akan membahas 4 Asmaul Husna. A. As-Somad, B. Al-Muqtadir, C. Al-Muqaddim, dan D. Al-Baqi. Kemudian anak-anak sekalian, ngomong-ngomong, Asmaul Husna itu apa toh Pak Guru? Ini dia. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan indah, hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Asma artinya nama, sedangkan husna berarti baik atau yang indah. Asmaul Husna yang berjumlah 99 hanya milik Allah semata. Baik anak-anak sekalian, kita akan mulai dengan membahas As-Somad. As-Somad artinya maha dibutuhkan. Allah lah yang memenuhi semua kebutuhan dan semua membutuhkan Dia. Allah satu-satunya penolong. Allahus Somad. Ada yang masih ingat surat apa ini? Iya, benar sekali, ini adalah surat Al-Ikhlas ayat 2 yang berarti Allah tempat meminta segala sesuatu. Kemudian, rasa membutuhkan dalam hidup ini sering sekali dirasakan oleh manusia kita semuanya dan seluruh makhluk hidup Allah. Coba kita amati ya. Yang pertama, seorang bayi yang baru lahir tampak sekali membutuhkan ibunya untuk bisa tumbuh berkembang menjadi dewasa. Maka seorang bayi membutuhkan ibunya. Kemudian gambar kedua, tumbuhan memerlukan sinar matahari untuk proses fotosintesis agar bisa bertahan hidup. Anak-anakku yang baik, yang solih dan solihah, ketergantungan kepada sesuatu adalah sifat makhluk hidup. Maka bila dia tidak tergantung pada sesuatu, Dia adalah Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut anak-anakku semuanya, menerapkan makna dari Asmaul Husna yang bernama As-Somad dengan membiasakan perilaku terpuji. Bagaimana ya Pak Guru? Ya, kita lihat. Saling tolong-menolong dalam kebaikan, karena manusia merupakan makhluk yang saling membutuhkan. Di sini saling belajar kelompok, saling tolong-menolong. Kemudian kita menyadari makhluk lemah sehingga harus memohon pertolongan dan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa memohon kepada Allah. Kemudian, jika kita mempunyai keinginan dan cita-cita, kita berdoa mohon kepada Allah, Rabb penguasa alam. Oh Pak Guru, aku bercita-cita ingin menjadi dokter. Maka belajar yang rajin dan tidak lupa mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah anakku sekalian, kita akan berlanjut kepada Asmaul Husna yang kedua, B. Al-Muqtadir. Al-Muqtadir artinya apa ya?
Ini dia. Al-Muqtadir artinya maha berkuasa. Allah dapat menciptakan segala sesuatu yang dikehendakinya. Sebagaimana dalam surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya dalam keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Surat Yasin ayat 82. Kemudian anak-anak sekalian, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit. Coba kita perhatikan. Ada mukjizat. Mukjizat itu diturunkan kepada Nabi dan Rasul Allah. Mana mukjizatnya? Ini dia. Nabi Ibrahim tidak hangus ketika dibakar. Kemudian Nabi Musa dapat membelah lautan dengan tongkatnya. Lanjut, Nabi Isa bisa menyembuhkan orang buta. Semua ini atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas kehendak Allah. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, Al-Muqtadir mengandung pesan agar kita memiliki sesuatu sikap, yaitu sikap kepemimpinan. Dari sini, dari diri sendiri sampai lingkungan sosial, menjadi ketua kelas misalnya, atau ketua saat diskusi. Anak-anak semuanya perhatikan, ada dua gambar di sini ya. Kita akan jelaskan, jiwa kepemimpinan dapat kita asah melalui berani menyampaikan pendapat. Teman kita berani untuk menyampaikan pendapat. Percaya diri dengan kemampuan yang kita miliki termasuk hal yang positif. Ini dia, teman kita maju ke depan. Kemudian anak-anak sekalian, kita lanjut ke Asmaul Husna yang ketiga, C. Al-Muqaddim. Al-Muqaddim artinya apa ya? Ini dia, Al-Muqaddim artinya maha mendahulukan. Allah berhak mengutamakan siapa saja yang Dia kehendaki. Allah tidak akan menunda sesuatu kecuali ada hikmah dan kebaikan. Allah juga tidak akan mempercepat sesuatu kecuali ada kebaikan di balik itu. Anak-anakku kelas 6 semuanya, coba kalian baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kullakum mi'adu yaumin la tastakhirun. La tastakhiruna anhu sa'atau wa la tastaqdimun. Surat apa ya ini? Ayat keberapa? Ini adalah surat As-Saba ayat 30. Katakanlah, bagimu ada hari yang telah dijanjikan, yaitu hari kiamat, yang tiada dapat kamu minta mundur daripadanya barang sesaat pun, dan tidak pula kamu dapat meminta supaya diajukan. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan. Bagaimana kita menerapkan makna dari nama Allah Al-Muqaddim dengan membiasakan perilaku terpuji. Bisa nggak kira-kira kalian? Insya Allah bisa ya. Yakin, karena perbuatan baik pasti kita bisa melakukannya. Nih, dari gambar ini kita sudah bisa melihat ya. Bagaimana? Oh, diterangkan. Oke, yang pertama, selalu mendahulukan diri dalam berbuat kebaikan. Yang kedua, tidak mengerjakan sesuatu yang sia-sia tanpa tujuan yang bermanfaat. Yang ketiga, tidak suka menunda-nunda pekerjaan. Kemudian yang keempat, tidak mendahulukan kepentingan satu orang dengan merugikan kepentingan banyak orang. Ini anak-anak sekalian ada 4 ya. Ada 4 perilaku yang bisa kita praktekkan di rumah. Kemudian kita lanjut untuk Asmaul Husna yang keempat.
D. Al-Baqi. Ya, Al-Baqi artinya ini dia. Al-Baqi artinya maha kekal. Ini ada beberapa contoh teman-teman. Contoh kejadian musibah di Indonesia. Nih, yang pertama, Aceh dihempas tsunami. Yang kedua, Jogja diguncang gempa. Yang ketiga, Porong di Sidoarjo direndam lumpur. Dan masih banyak lagi musibah alam yang terjadi di Indonesia. Allah yang maha kekal akan tetap ada ketika semua makhluk binasa. Kapan saat makhluk binasa? Semua makhluk binasa saat alam semesta hancur, yaitu di hari kiamat. Saat itu hanya Allah yang tetap kekal. Sebagaimana dalam firman Allah surat Ar-Rahman ayat 26 sampai 27. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Siapakah dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang solih dan solihah, bagaimana menerapkan makna dari nama Allah Al-Baqi? Maka kita bisa membiasakan perilaku terpuji. Kita lihat dulu gambarnya. Ini ada panti asuhan yatim piatu. Kemudian ada teman-teman kita sedang berdoa ketika mau belajar. Yuk. 1. Bertakwakal, artinya berserah diri kepada Allah. 2. Tidak sombong, yang artinya tidak merasa bahwa hasil yang kita dapatkan sepenuhnya atas jerih payah sendiri. 3. Sering-sering beramal soleh karena pahala yang akan kekal di sisi Allah, yaitu amal kita. Anak-anakku yang solih dan solihah, alhamdulillah kita sudah sampai pada penghujung pembelajaran kita, yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf dan tetap semangat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.